6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kelurahan menyiapkan saja kader, menyiapkan memantau lokasi dan menghayu-hayu kepada masyarakat agar hadir di posyandu. Dulu salah satu bentuk selain tadi bantuan. Kan kalau untuk kriteria penilaian sebagai puskesmas ramah anak itu kan di puskesmas ada tempat bermain anaknya, seperti yang tadi kan di bawah kita sudah lihat tuh, ada pojok asinya, ruang. Selamat pagi dari kawasan Limbolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelurahan Wangkanapi Kota Bau-Bau optimalkan intervensi untuk menurunkan angka bayi dan balita stunting. Puskesmas Wajo menjadi lokus penilaian untuk kategori Puskesmas Ramah Anak dalam rangka persiapan Kota Layak Anak di Kota Bau-Bau. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 26 April 2025. Kita ke berita yang pertama. Kelurahan Wangkanapi Kota Bau-Bau optimalkan intervensi untuk menurunkan angka bayi dan balita stunting. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Angka kasus bayi dan balita stunting di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Waluyo, Kota Bau-Bau tercatat masih tergolong tinggi. Bahkan menurut pihak kelurahan, prevalensi stunting mengalami peningkatan setiap bulannya. Sebagai wilayah padat penduduk yang terletak di pusat kota, Kelurahan Wangkanapi menjadi salah satu titik dengan kasus stunting yang cukup menonjol. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah kelurahan yang terus melakukan berbagai langkah untuk menekan angka stunting, terutama di kalangan keluarga kurang mampu. Lurah Wangkanapi Nur Hasanah mengatakan, pihaknya bahkan mendorong masyarakat agar rutin memanfaatkan layanan posyandu. Menurutnya, posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi dini kasus stunting pada bayi dan balita. Nur Hasanah menyebutkan pada Januari 2025 tercatat 30 angka stunting dan bertambah 4 kasus di bulan Februari. Kami kan kelurahan itu ada kegiatan namanya KPPMT, pembagian makanan. PMT, kemudian hayu-hayu ke posyandu, kegiatan. Sekarang kan sudah namanya posyandu terintegrasi. Jadi posyandu lansia, balita dan remaja yang disatukan kegiatan dalam satu waktu. Kami kelurahan menyiapkan saja kader, menyiapkan memantau lokasi dan menghayu-hayu kepada masyarakat agar hadir di posyandu. Dulu salah satu bentuk selain tadi bantuan PMT masuk dalam kelurahan. Seperti itu. Lanjut, Nur Hasanah juga menyebutkan pemerintah kelurahan turut memfasilitasi keluarga kurang mampu yang memiliki anak dengan kondisi stunting agar mendapatkan bantuan intervensi gizi dari pemerintah, salah satunya berupa pemberian makanan tambahan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Pihak kelurahan juga menargetkan agar setiap lingkungan memiliki posyandu aktif sehingga memantau status tumbuh kembang anak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Ia berharap dengan upaya tersebut dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kelurahan Wangkanapi dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa mendatang. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maraknya pengendara ugal-ugalan yang menggunakan kandel pot, brong atau bogar dan mengganggu kenyamanan. Khususnya pada malam hari, Polres Buton Tengah melalui Satuan Lalu Lintas menggelar patroli hunting system. Patroli menyasar pengendara sepeda motor yang menggunakan kandel pot tidak sesuai standar dan menimbulkan kebisingan di malam hari. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Buton Tengah Ibtu Gustiansyah dan jajarannya. Ibtu Gustiansyah menyebutkan dari hasil patroli dan penindakan malam pihaknya berhasil mengamankan 20 unit kendaraan roda 2 yang menggunakan kandel pot brong atau tidak standar. Seluruh kendaraan tersebut tidak ditindak dengan surat tilang sesuai aturan yang berlaku. Ibtu Gustiansyah juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama, salah satunya menggunakan helm SNI dan menaati rambu serta peraturan lalu lintas lainnya. Kegiatan patroli ini akan terus dilakukan secara berkala guna menciptakan situasi yang kondusif
aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya saat malam hari. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasi terakhir, Puskesmas Suwajo menjadi lokus penilaian untuk kategori Puskesmas Ramah Anak dalam rangka persiapan Kota Layak Anak di Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kan kalau untuk kriteria penilaian sebagai puskesmas ramah anak itu kan di puskesmas ada tempat bermain anaknya. Puskesmas Suwajo kembali menunjukkan kualitasnya dengan terpilih menjadi lokus penilaian untuk kategori Puskesmas Ramah Anak dalam rangka persiapan Kota Layak Anak KLA di Kota Bau-Bau. Kepala Puskesmas Suwajo Arni Maruju mengungkapkan kebanggaan atas kepercayaan yang diberikan. Meskipun seluruh 17 puskesmas di Kota Bau-Bau telah memiliki indikator sebagai puskesmas ramah anak, Puskesmas Suwajo dinilai memiliki keunggulan dalam beberapa aspek. Kan kalau untuk kriteria penilaian sebagai puskesmas ramah anak itu kan di puskesmas ada tempat bermain anaknya, seperti yang tadi kan di bawah kita sudah lihat tuh, ada pojok asinya, ruang laktasi dan ruang menyusui. Misalnya ada pasien menyusui yang datang berobat, kemudian mungkin lagi menunggu antrian atau bagaimana agak lama, tiba-tiba mungkin bayinya sudah waktunya untuk disusui, kita siapkan memang di puskesmas Suwajo tempat untuk menyusui. Kemudian juga ada pojok baca, mungkin pasien jenuh pada saat mengantri, jadi mungkin bisa sempat untuk baca-baca dulu mungkin. Lebih lanjut, Arni menambahkan bahwa Puskesmas Suwajo juga berkomitmen menciptakan kawasan tanpa rokok demi kesehatan bersama, fasilitas pendukung bagi pasien berkebutuhan khusus seperti jalur khusus, pegangan titian, kursi roda, serta toilet anak juga menjadi nilai tambah. Arni juga menjelaskan bahwa Puskesmas Suwajo melayani rawat jalan dan rawat inap. Kemudian pelayanan poli yang telah berubah nama menjadi klaster 1 hingga 5 sesuai dengan program integrasi layanan primer atau ILP. Puskesmas Suwajo melayani rata-rata 100 hingga 160 pasien per hari, tidak hanya dari Kota Bau-Bau, tetapi juga dari wilayah sekitar seperti Buton Tengah, Buton Utara, dan Buton Selatan. Ia juga mengatakan Puskesmas Suwajo hampir setiap tahun melayani pasien wisatawan luar negeri seperti dari Filipina, Afrika, Inggris, Amerika, dan Belanda. Selain sebagai tempat pelayanan kesehatan, Puskesmas Suwajo juga menjadi pilihan mahasiswa kesehatan baik dari Kota Bau-Bau maupun Kota Kendari untuk belajar di fasilitas kesehatan ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Demikian Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelurahan Wangkanapi Kota Bau-Bau optimalkan intervensi untuk menurunkan angka bayi dan balita stunting. Puskesmas Suwajo menjadi lokus penilaian yang untuk kategori Puskesmas Ramah Anak dalam rangka persiapan Kota Layak Anak di Kota Bau-Bau. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. FM